Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi di podcast Suara FQ. Hari ini bersama aku lagi Rara dan teman aku. Halo, aku Naila. Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat cetar dan cantik-cantik hari ini. Boleh nih kita kenalan dulu sama kakak-kakaknya. Hai semuanya, perkenalkan saya Sesi. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ika. Halo, kenalin nama saya Dias. Nah, kakak-kakak ini dari prodi apa nih? Dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, dari prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, hari ini kita mau ngobrol santai sama kakak-kakak yang ada di sini. Jadi nontonnya enjoy aja ya. Nah, aku mau nanya-nanya nih mengenai flashback saat awal-awal perkuliahan. Itu gimana sih kesan pertamanya dan apakah ada momen-momen yang berkesan nih saat awal-awal menjadi mahasiswa baru? Ya, kalau untuk kesan pertama kali menjadi mahasiswa baru tentu sama seperti yang biasanya dirasakan oleh mahasiswa pada umumnya ya. Yang pertama mungkin gugup karena akan memasuki lingkungan yang baru, dimana yang namanya menjadi mahasiswa baru tentunya akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ya, karena kan udah tingkatan universitas. Jadi kalau saya sendiri kesan pertamanya yang paling pasti adalah bahagia, kemudian mungkin dekat karena akan bertemu teman baru, akan bertemu dengan dosen-dosen yang baru, dan mungkin sedikit nervous karena memiliki ketakutan apakah bisa menjalani dunia perkuliahan atau seperti apa. Jadi itu adalah kesan pertama yang kamu rasakan ya. Nah, selama kuliah ini pasti ada salah satu atau dua mata kuliah nih yang bikin merasa benar-benar tertarik atau ini aku suka banget nih mata kuliahnya. Nah, boleh nggak ceritain mata kuliah terfavorit atau favorit nih, kenapa suka banget sama mata kuliah? Kalau dari saya sendiri sih suka banget sama mata kuliah drama, karena di drama itu saya mendapat kesempatan jadi pemeran utama di pentas drama di Bulan Bahasa, yaitu acara dari himpunan pendidikan bahasa sastra Indonesia. Itu menurut saya sangat berkesan sekali sih mata kuliah. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya mau tahu nih alasan kakak ambil prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu kenapa ya? Seperti di jawaban sebelumnya tadi ya, karena saya memang anaknya hobi nulis, hobi baca, karena saya tertarik untuk masuk di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, karena kebetulan keluarga saya memang ada jadi guru bahasa Indonesia. Maka dari itu saya mau mengikuti jejak beliau untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Selanjutnya di dalam perkuliahan itu kan pasti pernah ketemu dosen yang menurut kakak itu unik, inspiratif. Mungkin punya gaya belajar yang berbeda dari dosen yang lainnya. Siapa sih dosen yang paling berkesan dari kakak? Kalau saya, bagi saya semua dosen itu berkesan luar biasa dan sangat keren ya. Tidak ada dosen yang tidak mencapai standar itu, tetapi mungkin caranya berbeda-beda. Ada dosen, kita semua kan dari jurusan yang sama ya, otomatis dosen kita semua sama. Ada dosen yang mengajarnya santai, ada dosen yang mengajarnya serius, fokus, ada dosen yang mungkin bisa membaur dengan kita seperti layaknya teman seusia, teman sebaya, seperti itu. Kalau ditanya untuk spesifikasi nama dosennya, semuanya saya sukai. Tidak ada yang bisa saya sebutkan satu persatu, karena bagi saya dosen di Universitas Balikpapan, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta di Prodi Pendidikan Bahasa dan Indonesia, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semuanya luar biasa.
Selanjutnya kalau kita ngomongin realita nih Kak, jadi mahasiswa itu kan nggak benar-benar mudah ya jadi mahasiswa itu. Menurut Kakak sendiri, apa tantangan yang paling besar yang Kakak hadapi selama perkuliahan ini? Oke, tantangannya di dunia perkuliahan waktu masuk semester 4. Saya kan memang anaknya nggak suka hitung-hitungan. Di semester 4 itu ada yang namanya mata kuliah statistika. Di situ kan memang harus benar-benar hitungan ya. Itu saya benar-benar kayak kacau, kayak gimana ini bisa nggak ya ini mata kuliahnya selesai di akhir semester. Tapi alhamdulillahnya dosennya juga cara mengajarnya itu benar-benar dijelasin satu persatu agar mahasiswanya juga nggak bingung. Jadi saya ngerasa yang awalnya saya nggak suka yang namanya hitung-hitungan, tapi karena cara mengajar beliau ini juga enak dan mudah dipahami, akhirnya saya udah mulai suka mata kuliah. Nah, kemudian kan di setiap fakultas atau prodi itu pasti ada organisasi kan. Nah, kakak bisa nggak ceritakan pengalaman kakak selama aktif di organisasi? Dan menurut kakak tuh seberapa penting sih organisasi dalam kehidupan kita? Kalau dari saya sendiri sih, saya memulai organisasi itu dari semester 3. Saya memulai sebagai anggota divisi kewirausahaan dan sampai di semester 6 saya kebetulan diamanahkan untuk menjadi seorang ketua umum Himpunan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Menurut saya organisasi itu banyak sekali ya manfaatnya, bisa melatih public speaking dan juga menambah relasi dari teman-teman dan juga semakin dekat dengan adik-adik tingkat, kakak-kakak tingkat. Itu sangat membantu sekali di dunia perkuliahan. Berarti organisasi ini memiliki banyak manfaat ya bagi diri kita sendiri. Nah, kemudian Kak, dari semua hal yang udah dijalani selama kuliah, itu ada nggak momen yang nggak bisa dilupakan? Mau itu pengalaman yang menyenangkan atau menantang, yang benar-benar bisa bikin tumbuh pribadi yang sekarang? Kalau untuk saya sendiri mungkin di bidang akademik ya, saat menempuh praktik pengenalan lingkungan persekolahan itu, di situ kita menemukan lingkungan yang baru lagi dari dunia perkuliahan, bertemu dengan murid-murid yang memiliki berbagai karakter yang luar biasa, yang mungkin tidak pernah kita temui di kalangan kita ya, karena otomatis saat kita sudah praktik, usia kita mungkin terpaut berbeda 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Di situ pengalamannya luar biasa, tapi untungnya kita memiliki dosen-dosen yang luar biasa juga untuk memberikan arahan seperti itu. Karena untuk praktik ini juga kita membawa nama kampus, fakultas, prodi, nama pribadi, nama dosen, nama semuanya. Otomatis saat kita praktik di sekolah tersebut kita harus memberikan usaha terbaik kita. Tapi terkadang saat kita sudah memberikan usaha terbaik pun pasti ada hal-hal yang membuat kita itu ingin jatuh seperti itu. Misalnya, contoh, nanti mungkin kalian akan merasakan saat PLP. Jadi PLP itu kan kita mengajar layaknya guru. Kita menggantikan guru selama 3 bulan lamanya. Mengajar semua materi yang mungkin dalam perkuliahan itu kita belajarnya materi yang luar biasa sulit ya. Tapi kalau mengajarkan ke murid di SMA itu kan kita belajarnya materi umum seperti pidato, puisi, karya ilmiah, seperti itu. Kita harus belajar lagi. Setiap malam harus menghabiskan waktu untuk belajar. Sementara 7.15 itu sudah harus ada di sekolah dan pulang dari sekolah itu jam berapa? Jam 4. Iya, jam 4 sore. Sampai di rumah capek, tidurnya nggak seberapa, belajarnya belum lagi kalau saya dan Ika PLP-nya kan di sekolah yang luar biasa ya, sekolah favorit SMA Negeri 2 Balikpapan dengan dosen pembimbing lapangan Bu Indah Ika. Jadi Bu Indah itu mengarahkan kami selalu untuk belajar, membuat sebuah kreasi dalam bentuk media pembelajaran yang alat peraga harus lagi diselaraskan dengan teknologi seperti itu. Itu memang menjadi awal kami terjun ke dunia yang sebenarnya dengan berbagai tantangan yang ada. Jadi kalau tantangan saya yang membangun pribadi saya rasa membuat saya bisa jauh lebih baik dan menerima mungkin awalnya saya nggak punya passion di dunia pendidikan seperti itu ya, meskipun mungkin saya masuk seperti yang saya katakan di awal, di dunia pendidikan kan saya masuknya
bukan menjadi cita-cita saya sebenarnya, tapi karena adanya pengenalan lingkungan persekolahan ini, saya menjadi mengerti, oh menjadi guru itu adalah sesuatu yang luar biasa, seperti itu. Jadi orang-orang yang selalu menganggap tidak ingin menjadi guru mungkin karena dia tidak bisa bonding aja dengan apa ya namanya situasi. Oh ya, ini kita flashback lagi ke organisasi nih. Kan banyak mahasiswa yang masih nggak percaya diri nih untuk masuk ke organisasi. Ada nggak sih tips untuk mahasiswa agar dia itu kedepannya percaya diri? Karena kan saya pengalamannya juga sedikit ya, cuma 1 tahun. Benar yang dibilang teman saya, yang pertama tuh harus ada kemauan dulu. Karena kalau kita nggak ada kemauan, akan susah nantinya pada saat berorganisasi, susah berinteraksi dengan orang. Apalagi saya yang introvert ini, mau beradaptasi dengan orang itu lumayan susah. Tapi untungnya saya punya teman satu kelas itu yang bisa diajak ngobrol untuk diskusi bagaimana kedepannya saya bisa nih ikut andil dalam organisasi tersebut. Nomor 1 sih kemauan sih. Ini kan kakak udah masuk ke semester akhir nih. Apakah selama ini kakak ada kendala dalam mengerjakan proses skripsi kakak? Kalau dari saya sih sama ya seperti KIV juga, masih dari dalam diri juga ada kemauan dan juga ada niat mau mengerjakan skripsi. Kalau saya sih punya prinsip itu 1 hari minimal mengerjakan 1 paragraf skripsi untuk progres. Sebagai penutup, kakak ada nggak pesan-pesan buat teman mahasiswa atau adik tingkat nih yang udah mulai malas untuk kuliahnya, kemudian mungkin udah ngerasa capek, gimana? Adakah pesan atau tips? Pesannya sih untuk mahasiswa yang lagi capek, mungkin capek itu manusiawi ya, semua orang juga bisa capek, yang bekerja pun juga bisa capek. Tetap semangat, jangan menyerah, jangan bandingkan proses kalian dengan proses orang lain. Mungkin hasilnya mungkin berbuah lama, tapi nggak semua orang prosesnya tuh bakalan sama. Mungkin kalian proses hasilnya datangnya lama, mungkin mau menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Dan mungkin kalau misalnya lagi capek mungkin bisa healing sebentar, jalan-jalan sebentar, habis itu semangat lagi. Terus tipsnya tetap semangat. Kalau dari saya sih sama kayak Kaice juga, tetap semangat, jangan menyerah. 4 tahun itu memang bukan waktu yang sebentar ya, itu lama juga, tapi jalanin aja. Kalau ada tugas selesaikan, pokoknya selesaikan aja tugasnya. Urusan nanti itu ya udah nanti aja, penting selesai tepat waktu. Dan juga jangan lupa ingat keluarga, banggakan orang tua kamu. Terima kasih ya Kak untuk pesan dan tipsnya. Sebelum aku tutup, aku mau nanya nih, keunggulan dari FKIP itu apa sih? Gitu. Siapa tahu mungkin itu bisa membantu teman-teman yang mau join atau masih bingung dengan FKIP. Bisakah diceritakan Keunggulan. Oke, bahas kampus dulu ya. FKIP kan di bawah naungan Universitas Balikpapan. Universitas Balikpapan kampus terbaik, salah satu kampus terbaik di Kalimantan Timur, khususnya Kota Balikpapan. Fasilitasnya semua lengkap. Kalau di FKIP sendiri dosennya lengkap. Ada 3 prodi: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Matematika, Pendidikan Ekonomi. Dosen di FKIP menurut saya dosen yang luar biasa, dosen yang kritis, dosen yang hebat, yang memang memberikan banyak sekali pengalaman pelajaran yang luar biasa. Kalau masuk di FKIP, kalau memang cita-citamu adalah menjadi seorang guru yang luar biasa, maka masuklah di FKIP Universitas Balikpapan, karena insya Allah bahasanya kalian akan lulus sebagai guru yang terbaik sebelum menempuh pendidikan profesional. ada tambahan dari Kaice atau Kak Ika? Cukup sih, sudah cukup. Nah, teman-teman,
untuk episode podcast Suara FKIP sampai di sini aja. Terima kasih untuk sesi Kak Ika dan Fadia. Semoga skripsinya lancar, lulusnya tepat waktu dan sama-sama sama angkatannya. Oke teman-teman, podcast Suara FKIP sampai di sini aja. Kita bertemu di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang gak kalah cetar dan kece-kece. Sampai di sini aja dan sampai jumpa.